Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Maskernya boleh dibuka, keluar kelasnya. Siapkan, kita mulai berdoa. Ya, silakan. Istidadan wa ibtidaan. Selanjutnya, coba kalian lihat di bawah meja ada sampah tidak? Ada sampah? Tidak. Jadi sudah bersih kelasnya. Ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak masuk? Kita jam terakhir ini yang ada. Yang tidak hadir siapa? Ini berarti masuk semua. Hari ini masuk anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Sebelum Bapak jelaskan tentang pertemuan kita kali ini terkait dengan materi cara dan saluran mobilitas sosial, Bapak ingin bertanya, di materi sebelumnya, ulasan yang kemarin, kita bertemu tentang mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial. Kita ulas juga di materi yang kemarin. Untuk materi tentang mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial itu adalah status sosial seseorang atau kelompok dari satu yang lain. Bisa jadi dia naik atau mobilitas vertikal ke atas atau mobilitas vertikal ke bawah. Kalau ke atas disebut kalau ke bawah Oke, di karton ini ada beberapa pengertian dan arti dari mobilitas sosial di ulasan yang kemarin. Ya, sekarang Bapak ingin membagikan bintang-bintang ini ke kalian, tiap kelompok mengambil satu, nanti jawabannya tempel di depan sesuai dengan jawaban yang benar. Paham? Paham. Oke, diambil salah satu. Ya, kelompoknya maju. Di situ tulisannya apa? Sekarang kita ke sini. Gerak sosial individu dalam struktur sosial. Baik itu ada yang dapat? Jadi pengertiannya tentang mobilitas sosial. Ini contohnya ya, tempel. Kalian seperti itu, ditempel. Terus yang kedua, bentuk tentang apa ini? Ada mobilitas horizontal, vertikal, antar generasi. Terus itu jawabannya tentang apa? Daerah lainnya. Siapa yang dapat? Nomor 4. Silakan ditempel. Yang bawahnya nomor 5. Siapa yang dapat nomor 5? Ayo. Tentang apa itu, Ibnu? Itu pengertiannya. Perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Nah, ya, kita ulas materi kemarin ini ya. Ya kan? Ini pengertian tentang mobilitas sosial. Orang individu berpindah tempat. Terus yang kedua, untuk bentuknya. Jadi mobilitas horizontal, vertikal dan seterusnya. Itu bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, peralihan status. Ini jawabannya tentang perpindahan individu atau kelompok daerah ke daerah lainnya, yaitu gerak sosial geografi. Pengertian dari gerak sosial geografi. Terus yang kelima, perpindahan individu atau objek dari satu ke yang lainnya disebut. Selanjutnya keenam, ini perubahan standar, yaitu cara melakukan mobilitas sosial, dan yang ini mobilitas integrasi. Oke, pelajaran tentang mobilitas yang kemarin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Yuri, silakan. Agar mobilitas sosial vertikal ke atas tercapai, sikap apa yang harus Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, Zara. sikap yang perlu dimiliki yaitu jujur, disiplin dan keras. Betul. Ya, agar mobilitas sosial itu bisa tercapai, kita harus ada sikap jujur, disiplin, kerja keras. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua ada yang mau bertanya? Ibnu, silakan. Apakah sekolah termasuk saluran mobilitas sosial? Nah, ini sudah masuk ke materi kita. Apakah sekolah itu saluran mobilitas sosial? Ripai? Itu merupakan salah satu saluran yang merupakan Pendidikan itu atau sekolah adalah salah satu tempat atau saluran yang paling utama. Ya, karena semakin tinggi pendidikan, oke anak-anak. Jadi kita lanjut ke materi. Materi tadi sudah dibahas bagian, Bapak bahas bagian bagaimana saluran mobilitas yang dijawab ditanyakan oleh Ibnu, yaitu salah satunya adalah sekolah. Dia harus sekolah dengan
Baik. Ya. Pertemuan kita yang kedua tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Caranya seperti apa? Ini pengertiannya. Saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok. Ya, sekarang kita ke cara mobilitas sosial. Caranya bagaimana supaya mobilitas sosial itu bisa terbentuk dan tercapai? Ini salah satunya. Perubahan standar hidup. Perubahan standar hidup. Gambarnya apa ini? Ya kan? Perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Contohnya itu di gambarnya nih. Kelihatan nggak? Ini rumahnya aman, ya kan? Terus setelah dia meningkatkan mobilitas sosial, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dia jujur, disiplin, terus tepat waktu, akhirnya apa? Supir. Nah, itu adalah salah satu perubahan tingkah laku. Jadi anak buah ya, sekarang dia jadi bosnya. Di SMTS saya nanti dari TNA nanti saya kuliah, dari tentara saya nanti bintara jadi perwira, atau saya nanti setelah itu sekolah kedokteran dan lain sebagainya. Baik, ya, mungkin bajunya bagus dan lain itu. Terus yang ketiga, yang keempat, pernikahan. Pernikahan merubah status sosial, bener kan? Kenapa bisa? Karena orang nggak punya misalnya dapat orang kaya, dia jadi ikut kaya, berubah, paham ya? Yang terakhir, bergabung dengan organisasi. Contohnya ketika dia ada di partai politik, belajarnya dari mana? Dia bergabung dengan partai politik. Ini adalah salah satu beberapa cara terjadi. Oke, sampai di sini. Bertanya, oke, siapa namanya? Cak, ya Cak, silakan Cak. Saluran-saluran sosial apa saja yang bisa digunakan individu dalam modal? Ya, saluran sosial apa saja yang bisa digunakan oleh individu di masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Bantu Bapak. Ya, siapa namamu? Intan. Lupa Bapak. Ya, Intan. Ya, lembaga pendidikan adalah salah satu bentuk sosial elevator yang paling penting, ya. Betul kata Intan, yang dijawab oleh Intan itu betul. Pendidikan itu utama yang bisa merubah kalian. Kalau kalian bayangkan kalau kalian nggak sekolah, bisa nggak kalian berperilaku baik? Banyak orang-orang yang tidak sekolah, dia tidak tahu bagaimana cara bersikap baik, bagaimana cara berpikir memecahkan masalah, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, inilah pendidikan. Pendidikan yang memberikan kalian kesempatan untuk bisa lebih baik. Makanya ketika kalian belajarlah dengan ya. Saluran mobilitas sosial 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah angkatan bersenjata, yang kedua adalah lembaga agama, ketiga lembaga pendidikan, yang keempat organisasi politik, yang kelima organisasi ekonomi, organisasi keagamaan. Jadi ada 7. Perlu diingat. Ya, yang pertama, angkatan bersenjata adalah saluran mobilitas sosial. Ketika kalian lulus SMA, SMP terus ke SMA daftar masuk ke angkatan bersenjata. Dalam artian apa ini? Tentara, ya, polisi itu angkatan bersenjata. Ya. Dari bintara ke perwira, dari perwira nanti ke adalah mobilitas sosial. Jadi di angkatan bersenjata ini memungkinkan kalian untuk merubah mobilitas sosial kalian ke arah yang lebih tinggi. Terus yang kedua, lembaga keagamaan. Agama itu dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting. Kalian sekarang sekolah, jadi pegawai itu dihargai kalian di rumah, di lingkungan kalian karena mobilitasnya naik. Atau lulus sekolah, tiba-tiba kalian nanti setelah di lingkungan kalian dihargai. Inilah saluran-saluran yang akan merubah perilaku dan sikap kalian di lingkungan masyarakat. Terus yang keempat apa? Organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggota. Tanya, seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Organisasi ekonomi itu kaitannya dengan BUMN, badan usaha milik negara. Terus organisasi keahlian, contohnya PGRI, guru, terus dokter. Profesi yang sama. Kalau guru ya berarti PGRI, kalau dokter IB, ya. Kalau guru serikat guru atau pekerja. Orang yang tidak punya nikah dengan orang yang kaya, tiba-tiba naik. Selanjutnya, halo. Hai. Ngantuk? Satu lagi ya, dampak positif mobilitas sosial.
dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial, atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial. Kalau kita berusaha, kita punya cita-cita yang tadi Bapak sampaikan, kita benar-benar ingin meraih prestasi, pasti ada kesempatan untuk. Terus yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Bagaimana caranya terjadi perubahan sosial di Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri? Contoh di Jakarta. Maaf yang ada di dalam sana banyak sekali mungkin anak-anak yang belum sekolah, belum mengenyam pendidikan. Mobilitasnya nanti bisa ke bawah. Tapi ketika dia bisa bersekolah, mengenyam pendidikan, nanti mobilitasnya naik. Buka LKPD kalian. Ada LKPD-nya. Tadi Bapak sudah kasih LKPD ya? LKPD sama NO-nya. Seperti buka. Usman bin Affan, pokoknya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga kerja peserta didik. Tapi sebelum kalian kerjakan LKPD, Bapak ingin kalian berdiri dulu. Ayo kita dulu kertas-kertasnya. Nah, bajunya yang misalnya masih belum dimasukkan, dimasukkan. Nah, kita bergandengan sama temennya, tangannya digandengkan. Sampai kan? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, gandeng tangan temen. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Kiri. Ayo. Kalian amati terus bagaimana orang tersebut bisa sukses dengan melalui pesan moralnya. Yang kalian ambil pesan moralnya. Nanti kalian berdiskusi, kalian tulis hasilnya di kertas yang Bapak kasih. Mana ya? Oke, betul sekali. Ya, paham? Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Benar bahwa semua dimulai dari mimpi, namun bermimpi saja tentu belum cukup. Di baliknya ada kerja keras dan semangat pantang menyerah. Dan selanjutnya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Suratan nasib manusia sudah ditulisnya. Mimpi, kerja keras, serta jalan takdir itu pula yang dijalani seorang pemuda asal Jambi bernama Wahyu Saputra. Berangkat dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan, Wahyu berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter. Tampak tak mungkin Wahyu untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang dokter sudah dimulai semenjak duduk di bangku. Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kalian harus bisa memulai untuk menjadi hebat. Salah satu kalimat yang harus kalian pikirkan baik-baik. Oke, sekarang mulai dikerjakan dan diskusikan sesama kelompok. Ayo, dimulai. Pak, sama Pak. Ya, boleh. Vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke atas. Nah, kalau shifting ke bawah, kalau ke atas berarti climbing. Apa itu? Makanya udah tulis. Ya, sana. Nah, kalian amati kan ini. LKPD-nya mana? Nah, ini kan diamati videonya. Ini kan videonya itu. Nah, kalian amati, terus kalian sambil perhatikan yang lainnya ya. Ini contohnya seperti ini. Sini, agak maju di sini. Ah,
hasil diskusi tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita akan bagi satu. Yang pertama, waktu sukses akan saya sampaikan menggunakan Ya, boleh. Pesan moralnya disampaikan dengan lagu. Nih, coba. Boleh. Silakan. perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikannya untuk menjadi hebat dan apa yang kau impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Ya, Sarah. Ica ya? Ica. Ya, boleh Ica. Ayo. Betul. Udah cukup. Ya. Jadi kata Ica presentasinya sudah bagus dan video ditanggapi itu sudah benar sesuai. Umar bin Khattab. Boleh pakai lagu tuh kayak gitu bagus tuh. Sudah selesai ya. Sekarang bukan yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan. Kalau kayak gini jangan. Yang kalian kerjakan saja keseluruhan. Yang begitu nanti Bukan dulu. Nanti dinilai ya. Ya, berdiri. Ya, hari ini materi kita tentang cara dan saluran mobilitas sosial Bapak rasa sudah cukup. Ya, ketika kalian sudah punya cita-cita, caranya seperti apa? Tadi caranya ada banyak. Ya. Rajin, belajar, bekerja keras. Hah? Tidak lupa berdoa. Perhatikan, ini evaluasi kita semua, termasuk Bapak. Ya, biasakanlah naik atau turunnya status sosial dapat memberikan dampak negatif tertentu bagi masyarakat. Agar dampak negatif dapat dikurangi atau dapat diredam, sikap peduli sosial dan toleransi baik itu terhadap teman kalian sendiri ataupun nanti ketika kalian berada di masyarakat. Paham? Oke, terakhir kita penyegaran dulu. Kegiatan apa sih yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang belum kalian lakukan? Bisa jawab nggak? Kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini? belajar. Dari pagi sampai sore. Khususnya pelajaran baru IPS dan sekarang. Oke, banyak berikan. Terus apa lagi mencari jawaban melalui HP. Melalui apa lagi tadi? Sumber buku pelajaran yang lain, handout yang Bapak berikan ya buat diri kalian sendiri. Jadi Bapak sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah kalian pulang nanti atau besok, berarti dari kegiatan ini kita sudah dapat sikap jujur. Terus apa lagi? Disiplin. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Pantang, gigihan yang pantang menyerah, toleransi. Itu adalah motivasi yang kalian dapat dari pelajaran yang Bapak. Kalian dapat tadi salah satu kalimat aja. Pesan moral seperti tadi dari video yang kalian tanggapin. Satu kalimat aja. Apa dong? Ya, boleh. Semangat dalam mengajar. Ya, jangan lupa pantang menyerah, semangat menggapai cita-cita dan jangan lupa